Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di video saya ini. Perkenalkan, nama saya Bella Anessa Fitri dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni Ratnasari, Sarjana Ekonomi M.Phus HRM, selaku pengampu mata kuliah MSDM Internasional. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dimensi budaya. Budaya seperti yang dinyatakan oleh Hofstede tahun 1991 bahwa budaya adalah daerah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Secara kolektif, program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Dimensi budaya Hofstede terdiri dari 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, individualisme, kolektivitisme, maskulinitas, feminisme, menghindari ketidakpastian atau uncertainty avoidance, pragmatis, dan indulgence. Dalam konteks ini, hanya akan diambil 5 dimensi, yaitu jarak kekuasaan, atau bisa disebut sebagai power distance, individualisme, kolektivitisme, maskulinitas, feminisme, dan menghindari ketidakpastian. Dimensi budaya mewakili preferensi independen untuk satu keadaan di atas negara lain yang membedakan negara atau bukan individu satu sama yang lain. Nilai negara pada dimensi relatif, karena kita semua manusia dapat sekaligus kita semua unik. Dengan kata lain, budaya hanya bisa dimaknai penggunaannya secara perbandingan. Model budaya terdiri dari dimensi berikut. Apakah kalian tahu apa yang tadi saya sebutkan tadi? Baik, langsung saja. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan, yang merupakan tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang, di mana perbedaan kekuatan ini tergantung dari tingkat sosial, tingkatan pendidikan, dan jabatan. Power distance dibedakan menjadi 2, yaitu high power distance dan low power distance. High power distance terdapat perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakatnya. Misalkan, di Indonesia terjadi hubungan yang tidak dekat antara atasan dan bawahan. Sedangkan low power distance yaitu di mana kekuasaan lebih dibagikan secara merata. Misalnya di negara Amerika, di mana atasan sering bersosialisasi dengan bawahan dan memperlakukan bawahannya tidak semena-mena. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme sering diartikan sebagai suatu kultur nasional di mana seseorang lebih suka bertindak sebagai individu atau perseorangan daripada berkelompok. Budaya individualisme lebih menitik beratkan kepada inisiatif dan penerimaan. Orang-orang individualisme akan lebih tertarik pada sesuatu yang menantang, seperti prestasi, kemajuan, self-direction, dan aktivitas diri yang maksimal. Selain itu, dalam berkomunikasi, orang-orang individualisme lebih dominan menyatakan pendapatnya secara langsung atau biasa yang disebut to the point dan eksplisit. Baik, contoh negara yang berbudaya individualisme adalah Amerika. Orang-orang di Amerika bekerja keras untuk mencapai jabatan tinggi dan tidak segan untuk bersaing, merebutkan posisi tertentu, dapat memikirkan orang lain. Sedangkan kolektivisme menyatakan bahwa seseorang merupakan anggota bagian dari suatu kelompok, di mana kelompok itu akan melihat dirinya untuk loyalitas. Orang-orang yang berada pada budaya ini tidak akan bertindak atau berperilaku di luar kebiasaan kelompoknya. Orang-orang yang kolektivisme memandang aktivitas kelompok tertentu yang dominan.
harmoni, dan lebih mengutamakan kerjasama di antara kelompok daripada fungsi dan tanggung jawab individu. Orang-orang pada budaya ini lebih tertarik pada tradisi, serta cenderung menghindari hal-hal baru karena tidak mau meninggalkan zona aman. Dalam komunikasi orang-orang, kolektivisme biasanya tidak langsung mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan, menggunakan banyak simbol dan terkadang ambigu. Misalnya di negara Cina, mereka menggunakan kata "kami" dalam komunikasi. Di dalam loyalitas dan keharmonisan antara karyawan sangat terjaga, sehingga bentrokan pribadi dapat dihindari. Yang ketiga, maskulin versus feminin, kebudayaan. Maskulin dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim panas, tropis, dan dekat dengan garis khatulistiwa. Kebudayaan maskulin menghargai nilai prestasi, kerja, dan ketegasan, sehingga budaya ini dianggap lebih sesuai dengan karakter laki-laki yang tegas, lebih berambisi, dan berani bersaing. Contoh, negara yang memiliki budaya maskulin adalah Jepang, di mana menganggap jenis kelamin laki-laki memiliki kekuasaan absolut dan sebagai penerus nama keluarga. Kebudayaan feminim lebih banyak dimiliki bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim dingin dan sedang, atau jauh dari garis khatulistiwa. Kebudayaan feminim memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang yang berkekurangan. Kebudayaan ini sangat seimbang antara jenis kelamin dan menerima pola asuh antara perempuan dan laki-laki, dan lebih fokus terhadap kualitas hidup. Contohnya adalah tidak ada diskriminasi antar gender saat melamar pekerjaan di Amerika. Yang keempat, uncertainty avoidance merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Pada negara dengan uncertainty avoidance yang rendah atau memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk ketidakpastian, mereka cenderung lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, memiliki struktur organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Sedangkan masyarakat luar akan lebih mudah untuk menjalin hubungan. Contohnya di negara Indonesia sendiri, untuk mengurangi ketidakpastian, masyarakat dapat menerapkan aturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan. Orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek merefleksikan seberapa luas masyarakat tergantung pada kemampuannya menganalisis persoalan. Masyarakat yang berorientasi jangka panjang memandang dan mengatasi persoalannya secara keseluruhan dan dengan cara fleksibel. Individu dalam kultur orientasi jangka panjang melihat bahwa ke masa depan dan menghargai ketekunan dan tradisi. Sedangkan masyarakat yang berorientasi jangka pendek cenderung untuk mencari jalan pintas dan memandang persoalannya secara parsial. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.